Om Swastiastu. Punapigatre Semeton Pajak, apa kabar? Kabar baik di sini. Kembali lagi di podcast Keca, keseruan cerita pajak. Nah, saya Made Saras Mulyarani. Hari ini ditemani oleh Bli Wisman. Oke, gimana Bli? Ayo, sapa dulu Semeton Pajak kita. Halo Mbak Sarah, selamat pagi. Semeton Pajak semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan sudah nggak ada pandemi-pandemi lagi setelah ini ya. Amin, semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, Semeton Pajak juga jangan lupa berolahraga ya, biar tubuhnya tetap sehat dan fit gitu ya, tetap bugar. Jangan lupa juga nih, nanti untuk Semeton Pajak semua, selain berolahraga, harus rajin makan buah yang banyak. Selain enak, buah itu bagus buat kesehatan tubuh itu, Mbak Saras itu. Oh iya, nah Bli Wisman ini kan dari Singaraja nih, jauh-jauh ke sini. Ada bawa oleh-oleh nggak nih buat kami-kami ini di sini? Kan katanya durian Singaraja tuh terbaik tuh, mantap. Waduh, mohon maaf ini Mbak Saras, sayangnya nggak bawa, masih belum musim. Tapi saya bawanya malah aturan ini terkait dengan penjualan buah ini malah yang saya bawa ini aturan baru. Oh iya, oke. Kalau kata peribahasa sih nggak ada rotan akar pun jadi ya. Oke. Emang aturan barunya apa sih tuh, Bli? Peraturan terbaru terkait dengan hasil pertanian ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Peraturan ini mulai berlakunya sejak 1 April 2022 dia. Oke, jadi kalau gitu berarti semua hasil pertanian nanti akan kena PPN ya sesuai aturan ini, Bli? Enggak. Jadi ya, hasil pertanian tertentu sesuai dengan lampiran PMK ini diantaranya seperti kopi, kemudian kakao atau coklat, ada tebu, ada kayu, ada cengkeh, ada tembakau, masih banyak lagi yang lainnya. Tapi itu baru jenis barangnya saja. Untuk memenuhi supaya bisa dikenakan PPN, tentunya ada syaratnya. Jadi nggak serta-merta langsung dikenakan PPN itu ya. Syaratnya itu ada 3 syaratnya itu nanti. Oke, apa aja sih itu sebenarnya syaratnya, Bli? Jangan-jangan syaratnya fotokopi KTP ya ini ya? Bukan, fotokopi KTP itu kalau mau daftar NPWP kalau itu ya. Jadi syaratnya itu ada 3 ya, untuk suatu transaksi bisa dikenakan PPN. Yang pertama, yang diserahkan itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dalam hal ini barang hasil pertanian tentunya sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2022 ini ya. Kemudian yang kedua, yang menyerahkan adalah pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang memiliki omset 1 tahunnya itu lebih dari 4,8 miliar, kemudian wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Kalau omsetnya di bawah itu boleh juga kalau misalkan milih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Oke, jadi pedagang sama petani UMKM ini kan berarti nggak memungut PPN ini ya, Bli? Soalnya kan kalau UMKM dia omsetnya masih di bawah 4,8 miliar tuh. Betul. Jadi ketentuan pajak ini memang sangat memihak kepada UMKM ya, sebagai salah satu bentuk keadilan tentunya. Karena UMKM masih dalam tahap merintis usaha, jadi diberikan banyak keringanan. Semoga nantinya omsetnya membesar dan nggak lagi jadi UMKM lagi. Oke, iya. Amin ya, kita doakan semua UMKM untuk Semeton Pajak ya yang punya UMKM ini supaya UMKM-nya semakin berkembang, nggak jadi UMKM lagi gitu ya, jadi lebih besar. Oke, tadi kelupaan kayaknya syarat yang terakhir belum deh, Bli? Iya benar, baru 2 ya tadi. Iya, baru 2. Syarat yang terakhir ya, yaitu transaksinya terjadi di daerah pabean ya, yang jelas di Indonesia ini ya. Jadi misalnya ada pedagang pengumpul cengkeh, kalau di Singaraja itu adanya sentranya di Desa Busungbiu di sana. Kalau dia sudah PKP, karena pengumpul itu biasanya omsetnya itu puluhan miliar nih, banyak dia, puluhan miliar 1 tahun. Maka ketika dia menjual cengkehnya ke produsen rokok, misalnya di Kudus ya, maka wajib memungut PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 64 Tahun 2022. Oke, jadi pedagang pengumpul yang tadi bakalan mulai mungut PPN tarif 11% ya, Bli ya, dari April 2022 ini? Enggak. Jadi tarifnya itu diskon. Oh alah, diskon. Jadi istilahnya PPN dengan tarif besaran tertentu itu istilahnya ya. Tarifnya itu sebesar 1,1% dari nilai penyerahan hasil pertaniannya. Oh
Oh, oke, 1,1%. Ya. Oh, berarti 10% dari tarif umum PPN-nya itu berarti ya, Bu? Iya, betul. Jadi PPN dengan besaran tertentu ini nilainya lebih kecil. Tetapi atas pajak masukan yang diperoleh oleh pedagang pengumpul tadi nggak boleh dikreditin. Karena di dalam peraturannya terkait dengan PPN besaran tertentu diaturnya demikian. Oke, oh terkait pajak masukan ini kayaknya jarang terjadi juga ya. Kan biasanya kalau pengumpul itu belinya langsung dari petani nih. Betul. Sepertinya hampir nggak ada gitu PPN yang dipungut sewaktu dari petaninya ya. Nggak ada pajak masukannya jadinya juga ya, beli ya. Ya betul, misalnya nih ya, si PKP pedagang hasil pertanian tadi merasa dia itu punya banyak pajak masukan, terus merasa rugi kalau tidak dikreditin. PKP tadi dapat mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa tidak akan menggunakan PPN dengan besaran tertentu ini tadi, tapi beralih ke PPN dengan tarif umum yang 11%. Oke, jadi ini peraturannya akan dikembalikan ke PKP pedagangnya lagi ya. Jadi memilih mana yang lebih cocok untuk proses bisnisnya dia. Kurang lebih seperti itu ya, Bu? Ya, betul. Ini hostnya kali ini luar biasa nih, cerdas sekali nih. Ini akibat banyak makan durian kali ini. Dari mana nih? Dari makan durian jadi cerdas, yang ada istilahnya mah mabok durian itu, beli kalau ada. Iya, benar-benar itu. Nah, untuk semeton pajak yang mau cerdas juga, terutama terkait dengan permasalahan perpajakan, semeton pajak ini bisa nanti memfollow akun IG resmi kita di @pajaksingaraja. Jadi di setiap kantor itu memiliki akun Instagram dengan nama @pajak ditambah dengan nama kota. Nah, itu bisa di-follow supaya selalu update informasi perpajakannya. Jadi tambah cerdas nanti semeton pajak semua ya nanti ya. Oke, siap. Jadi, oh iya, ada satu lagi nih mau saya tanya, beli. Kalau misalkan beras seperti itu, berarti dia kena PPN juga, kan dia hasil pertanian? Untuk beras itu tidak masuk. Jadi beras itu tidak masuk dalam lampiran PMK 64 tahun 2022. Jadi nggak masuk di dalam ketentuan ini. Tapi beras ini masuk sebagai barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti halnya dengan daging dan telur ya, yang oleh Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dikategorikan sebagai barang kena pajak yang PPN-nya dibebaskan. Oke, jadinya kita bisa simpulkan tidak ada penambahan unsur PPN ya di harga beras gitu ya, beli ya? Tepat, memang cerdas hostnya ini, nggak ada habisnya hostnya ini. Aduh, tapi ngomong-ngomong ada yang habis nih, beli. Apa yang habis Mbak ini? Durasinya kita. Terima kasih ya, Beli Wisman sudah bawa oleh-oleh dari Singaraja untuk semeton pajak semuanya. Oke, nah semeton pajak semua gimana nih tadi ceritanya tentang PMK nomor 64 tahun 2022. Kita udah sharing-sharing sama Beli Wisman juga. Apakah mungkin ada orang tua semeton pajak yang jadi petani atau pedagang pengumpul ini ya hasil pertanian, atau misalkan kalau misalkan ada yang belum jelas boleh nanti komen di bawah ya. Nanti kita pasti akan jawab pertanyaannya semeton pajak. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosmed IG dari Pajak Singaraja maupun Pajak Bali. Nah, sampai di sini dulu podcast kecaknya kita. Saya Saras. Saya Wiswan. Oke, kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Keca, Keseruan Cerita Pajak. Om Santi 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 Om.